kasih dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas Madhika Sambutan. Hari ini kita masuk pada minggu Kantate dengan tema segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita sambut ibadah kita dengan buku nyanyian HKBP nomor 362 ayat 1 dan 2. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah penyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa.
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Oh
akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 4. Dan aku melihat suatu tanda langit di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4 kita bersama-sama membacanya. Siapakah yang takut kepada Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab Engkau adalah benar segala perbuatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal di langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Kamahina, warga jemaat Minggu Kantade, Minggu tanggal 2 Mei 2021. Kami akan mendengarkan beberapa poin dari warta jemaat kita. Angka poin pertama, pelayanan 01, rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Saul sangat baru dibuat Minggulan, putra dari Bapak KT Minggulan almarhum Ibu T. Burmani Guru, jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja, baik berada dengan saudari Redelina Buru Pakpalan, putri dari Nurdin Pakpalan almarhum Ibu Hermita Buru Sinaga, jemaat HKBP Cijantung Resort Cijantung. Penandatanganan perjanjian pernikahan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 24 April 2021 bertempat di Gereja HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bojong Menteng, Distrik 19, Bekasi. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Marco Palbasten Malau SH, putra dari Bapak Armi Malau, Ibu Mariati Buru Pandiangan, jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja, baik Bethesda, dengan saudari Melisa Kristina Buru Arwan AMDF, putri dari Bapak Rustam Arwan almarhum Ibu Erlinda Buru Arikona, jemaat HKBP Tiberias Teluk Bakau Resort Batam. Penandatanganan perjanjian pernikahan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 bertempat di Gereja HKBP Lubuk Baja Resort Batam, Distrik 20, Kepulauan Riau. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 8.30 bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah saudari Rentarut Raulina Henrietta Bolu Daulu SH, putri dari Bapak Situa Insinyur Frans Hutaurut, Ibu Dr. Rosalina
Juniati Borositorus almarhumah, Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Sisingamangaraja Wek Efrata dengan saudara Ramos Junior Pemenangan Siahaan SH, putra dari Bapak Ronald Siahaan SH, Ibu Yeni Mariana Purba SE, Jemaat HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Penandatanganan perjanjian pernikahan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 bertempat di Gereja HKBP Tebet Resort Tebet Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 8 WIB bertempat di Gereja HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. 2. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 11 WIB gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen Baptisan Kudus. Diberitahukan kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis supaya menghadiri bimbingan kepada orang tua pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2021 pukul 14 WIB bertempat di gereja dengan membawa fotokopi akte pernikahan atau fotokopi. Angka Romawi 2 persekutuan atau koinonia. Poin 2 pertanyaan wilayah. Hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 gereja kita akan melaksanakan pertanyaan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Bethesda, Kanaan, dan Nazaret mulai pukul 18.30 bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisingamangaraja. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, mohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan budaya ini. 3. Anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Kasman Sitorus Ibu Boristaka dari Wek Nazaret. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga terlebih di hadapan Tuhan. 06. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Angka Romawi 3 pelayanan kasih atau diakonia. Penyerahan bakti hari raya kepada warga sekitar. Sehubungan dengan hari raya Idul Fitri, maka pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 10 WIB gereja kita melalui diakonia akan menyampaikan bakti hari raya kepada saudara-saudara kita umat muslim yang berdomisili di sekitar gereja kita bertempat di kompleks gereja. Angka Romawi 5 lain-lain 01 persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021 gereja kita akan melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Marilah kita menyampaikan persembahan persepuluhan ini sebagai buah dari iman dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 02 pelatihan multimedia KTGP Distrik 18 Jabat TNI. Hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 akan dilaksanakan pelatihan tim multimedia KTGP Distrik 18 Jabat TNI bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Matlarinata. Tim multimedia gereja kita akan mengikuti pelatihan ini. 03 persembahan pertukaran mimbar HKBP Distrik 18 Jabat TNI. Hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 gereja kita akan menyampaikan persembahan khusus pertukaran mimbar HKBP Distrik 18 Jabat TNI pada pukul 7 WIB, pada pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, dan pukul 17 WIB. Demikian warga jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
firman Tuhan untuk kita dengarkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Demikianlah isinya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita seperti tadi sudah kita dengar dalam warta, Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang kita dengarkan dari teks khotbah hari ini mengajak kita semua orang yang percaya, mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang hidup memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam tradisi orang Yahudi, mereka menyebutkan seluruh kitab Mazmur ini Tehillim, puji-pujian. Dan memang kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, itu berisi puji-pujian kepada Allah. Dalam setiap ibadah, Mazmur dilantunkan, dinyanyikan, dan semua ibadah mencakup pujian kepada Allah saja, hanya kepada Allah. Setiap orang yang datang beribadah memuji Tuhan, hanya Tuhanlah yang dipuji dan disembah. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, pemazmur, kalau kita baca dalam Mazmur 145 ayat terakhir ayat 21, biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Semua yang hidup, segala makhluk juga memuji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di bagian-bagian terakhir Mazmur ini, Mazmur dari pasal 146 itu juga berisi puji-pujian. Walaupun itu pujian perorangan secara spesifik. Demikian juga Mazmur 147 itu pujian umat bangsa Israel. Mazmur 148 pujian alam semesta. Semua alam semesta memuji Tuhan. Dan pasal 149 secara spesifik juga nyanyian pujian dari umat Allah yang setia. Dan Mazmur yang kita dengarkan
Haleluya. Demikian seperti yang dari ayat pasal yang kita dengarkan hari ini. Haleluya. Lalu disebutkan lagi di terakhir. Haleluya. Sungguh-sungguh sebuah ajaran, sebuah perintah, sebuah dorongan untuk semua orang-orang yang percaya untuk terus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin ada orang berpikir bernyanyi memuji Tuhan itu mah biasa saja, itu mah mudah melakukan. Tetapi apakah sesungguhnya mudah untuk memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian baru untuk memuji Tuhan? Sesungguhnya tidak semudah atau tidak sesederhana menyanyikan nyanyian yang biasa kita dengarkan, ya, atau biasa kita lakukan ketika mau menghidupkan anak atau menghidupkan cucu, menyanyikan Nina Bobo, Nina Bobo. Tidak semudah itu dan sesederhana itu sebenarnya. Ajaran kepada kita memuji-muji Tuhan, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita diajak, kita diarahkan pada hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Mengapa? Dan bagaimana? Siapa? Dan di mana kita memuji-muji Tuhan? Kalau dikatakan pujilah Dia Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Mengapa? Mengapa kita harus memuji Dia? Mengapa kita harus bersembah sujud kepada Tuhan? Mengapa kita harus menyampaikan pujian kita kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kata mengapa ini sesuatu yang sangat-sangat penting kita sadari, kita ingat, kita pikirkan. Mengapa ya saya selalu datang saban minggu ke rumah Tuhan? Mengapa ya saya harus memuji Tuhan? Apa sebabnya? Apa motif kita datang memuji Tuhan? Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ketika kita sadar, memahami, mengerti mengapa kita datang, mengapa kita memuji Tuhan, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita saat memuji-muji Tuhan dan bagaimana kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya pujian lewat kata-kata, tetapi sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Semakin kita memahami mengapa aku memuji Tuhan, maka semakin indah, semakin serius, semakin fokus kita menyampaikan pujian dan persembahan kita kepada Tuhan. Tanpa itu, tanpa kita menyadari mengapa, motif apa yang mendorong saya melakukan pujian kepada Tuhan, maka yang kita lakukan adalah hanya rutinitas. Bahkan mungkin ada orang mengatakan, ngapain beribadah, ngapain
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi motif yang benar-benar mengenal, mempercayai, menyadari Tuhan di dalam hidup kita, itu akan mengantar kita memuji Tuhan dengan baik dan benar. Dan sekembalinya kita dari rumah Tuhan, atau sekembalinya atau selesainya kita menyampaikan persembahan pujian kita kepada Tuhan, maka hati kita akan bersukacita, wajah kita akan berseri-seri. Tidak seperti contoh ada di dalam kitab suci, ketika mereka datang membawa persembahan kepada Tuhan. Kain, Habel membawa persembahan kepada Tuhan. Sama-sama ada yang mereka bawa kepada Tuhan. Tetapi usai mereka menyampaikan persembahan, Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa muram mukamu? Mengapa tidak berseri-seri? Apakah ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan? Motif yang benar menyampaikan pujian persembahan kepada Tuhan akan membuat kita semakin bersukacita di dalam perjalanan hidup. Contoh lain lagi, apa motif mengapa aku memuji Tuhan? Yesus pernah mengatakan ketika ada dua orang datang ke rumah Tuhan, pemungut cukai dan orang Farisi. Mereka datang beribadah, menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Yang seorang duduk jauh, dia berani menghadap ke atas, bahkan dia menepuk dirinya dan berkata, kasihanilah aku orang yang berdosa. Sementara yang satu lagi, dia datang dengan tongkat menghadap ke langit. Dia katakan, syukur bagimu Tuhan, aku tidak seperti orang itu, aku tidak merampok, aku melakukan ini dan itu. Tuhan melihat motif kita datang beribadah, dan Tuhan Yesus katakan, orang yang satu itu yang memukul dadanya dibenarkan oleh Tuhan dalam ibadah puji-pujian persembahan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, semakin jelas motif kita datang kepada Tuhan, memuji, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, maka semakin baik kita menyampaikan pujian. Semakin kita menyadari siapa aku di hadapan Tuhan, siapa Dia yang sangat mengasihi aku, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang merawat kehidupan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita dari maut kekal kepada kehidupan yang kekal. Ketika kita menyadari ini sesungguh-sungguhnya, maka kita akan semakin bersukacita dan kita mungkin tidak sembarangan lagi menyampaikan pujian, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Dia yang memberikan darahnya yang kudus untuk menyelamatkan kita. Mestinya kita sudah berada di dalam maut, tetapi Dia mengangkat kita kepada hidup yang kekal. Menyadari ini, motif yang benar, mengenal ini, sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, membuat kita semakin bersukacita menyampaikan pujian persembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, haleluya, pujilah Tuhan. Pemazmur mengajak kita
dikatakan di ayat 3 hingga ayat 5. Pujilah Dia dengan lipat sangkakala, dengan gambus kecapi, dengan rebana, dengan tari-tarian, dengan permainan kecapi, caracak, dan sulung. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita memuji? Kita memuji Tuhan dengan segala perlengkapan yang kita punya, dari kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan talenta yang kita punya, dengan alat-alat musik yang kita punya. Dulu sampai tahun 70-an gereja kita sangat ketat. Pola Potimarek Ridogwe mengiringi ibadah. Dan kue kita, apalagi Gobda, karena pemahaman pada saat itu gitar itu sangat duniawi. Gobda itu juga bergaul dengan agama nenek moyang. Dan umat pada saat itu ketika mendengar gondang, dia bukan diarahkan untuk memuji Tuhan, tetapi terarah kepada roh yang lain. Jadi ada latar belakang kenapa pendeta-pendeta kita tidak memasukkan unsur-unsur itu, instrumen itu ke dalam peribadahan, untuk mencegah sebenarnya supaya tidak terjadi hal-hal yang mengarahkan bukan memuji Tuhan, malah berbeda sorok semangat. Jadi lebih baik untuk diberhentikan sampai kita punya kesadaran bagaimana kita memakai semua alat-alat musik untuk mengarahkan semua orang memuji Tuhan. Dan sekarang sudah sangat dipakai, bahkan drum juga untuk kaum muda dipakai. Tapi bagaimana kita memakai semua instrumen itu, alat-alat musik itu, supaya semuanya diarahkan untuk memuji Tuhan. Jangan sampai terjadi orang yang bermain musik itu memainkan semaunya, tidak, tetapi membawa orang mengarah kepada Dia, lalu orang memuji-muji, cakol lain dengan musik itu, bukan lagi memuji Tuhan. Pakailah semua yang ada, talenta yang ada, alat musik yang ada, segala sesuatu yang kita punya. Jadi tidak terbatas hanya kepada alat-alat musik ini saja, tetapi apa yang bisa kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Pemasmur katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni dosamu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Semua kita memuji-muji Tuhan. Kita yang diciptakan oleh Tuhan, kita yang rapuh ini diminta oleh Tuhan, kita yang adalah debu tapi dibuatnya bernafas dan hidup, diminta untuk memuji Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi ciptaan yang lain. Kalau kita membaca di Mazmur 148, hai surga, yang surga juga diminta memuji Tuhan. Hai segala malaikat, pujilah Tuhan. Matahari dan bulan, pujilah Tuhan. Segala binatang, pujilah Tuhan. Hai ular-ular naga, segenap samudra raya, hujan es, semua yang di alam memuji Tuhan. Pohon-pohon, gunung-gunung, binatang melata, burung-burung, pujilah Tuhan. Hai orang-orang muda, teruna-teruna, pembesar-pembesar, pujilah Tuhan. Biarlah semua yang bersuara memuji-muji Tuhan. Jangan ada yang tertinggal, atau jangan ada seorang pun di antara kita membuat dirinya tertinggal dengan berbagai alasan untuk tidak memuji Tuhan. Biarkan hidupmu, biar terang Kristus yang ada pada kita, yang sudah diberikan kepada kita, terus bersinar, memuji-muji Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik akan memuji Bapamu yang di surga. Kepada setiap kita yang hadir di sini, diingatkan hari ini untuk memuji Tuhan dengan segala perbuatan baik yang ada padamu, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak persoalan apa peran di gereja baru itu memuji Tuhan. Kalau kita si tua ibadah muncul gereja depan sindang bukan seperti itu. Biarlah hidup kita. Jangan katakan tidak ada aktivitasku, kan kau tahu seksi atau tidak seksi. Mari memuji Tuhan. Ayo gereja bagi dari gereja yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, pembesar atau rakyat jelata, jemaat biasa-biasa, kita katakan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebab belas kasihan Tuhan berlaku kepada kita semua. Tuhan tidak memiliki kasihnya untuk dilakukan kepada siapapun. Dihaului kepada kita semua. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua menyampaikan persembahan yang baik kepada Tuhan sebagai bukti pujian kita. Mari lakukan yang baik kepada siapapun dimanapun kita berada, sebagai orang yang percaya, yang terus mau memuji Tuhan. Kita ingatkan hari. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita diingatkan, haleluya, pujilah Tuhan di Dia. Di mana kita mau memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan di mana saja kita berada. Kenapa? Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir. Tidak ada tempat di dunia ini di mana Tuhan tidak ada. Jangan mengira ada di gereja Tuhan tidak. Tuhan ada di muka bumi ini. Dimanapun manusia, dimanapun ciptaannya ada, Tuhan ada hadir di sana. Kalau dikatakan di dalam Mazmur ini, pujilah Dia, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tuhan yang maha kudus itu membuat kita kudus. Sesungguhnya hanya Dia yang kudus. Kita ini berdosa, tetapi Allah membuat kita menjadi kudus sebagai anak-anaknya. Luka di bagian
berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amangnya bisa kita bayangkan melakukan sesuatu untuk Tuhan, gak mungkin lagi kan kita berbuat hanya untuk cari-cari itu saja. Dan mirip, gak seperti itu lagi. Dia berbuat sesuatu sesuai panggilannya, seperti kepada Tuhan dengan segenap hati, karena sadar, percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Ketika kita menyadari ini, Tuhan ada dimanapun kita berada, maka interaksi kita terhadap sesama kita akan terlihat lebih baik. Ketika kita menyadari Tuhan ada, maka kata-kata saya kepada siapapun bukan lagi kata-kata yang mungkin menyakitkan seenak kita omong, bukan lagi. Tapi kita semakin menghargai orang yang berada bersama-sama dengan kita. Interaksi kita, cara dan sikap kita memandang orang itu akan menjadi semakin baik ketika kita menyadari Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan berpikir hanya di altar ini. Benar, di altar ini kita sadari, kita percaya Tuhan ada hadir melayani kita seperti ini. Tetapi altar yang lebih besar adalah dunia di mana kita berada. Di sana Allah hadir. Di tengah-tengah pertiduan hadir Tuhan ini. Maka ramai kita sudah mamir, kita sudah bohado akan aku pertiduan, bohado akan aku pertiduan. Dipasangkan walau mana dipuji walau mana. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita diingatkan hari ini supaya di dalam hidup kita dimanapun kita berada selalu juga terus menunjukkan ujian kita di tempat yang kudus, di mana Allah hadir di seluruh kehidupan kita di dunia ini. Mari kita tunjukkan ujian kita kepada Dia. Mohon tuntunan Roh Kudus selalu, supaya dengan bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan firman-Nya, kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah yang mengasihi kita. Semoga Tuhan memberkati kita melakukan kebenaran firman. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk setiap langkah yang kami lakukan, memuji dan mempersembahkan pujian yang indah dan baik di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, dan bagaimana kami memuji-Mu di seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya segenap hati dan jiwa kami mengingat kebesaran-Mu, terus memuji-Mu dimanapun kami berada Tuhan, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami berada, beraktivitas apapun kami, biarlah hidup kami adalah hidup yang memuji, memuliakan Tuhan di sepanjang waktu kami. Tolong kami Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus dan firman-Mu, sehingga terlihat kami sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah kita urus. Dengarlah Tuhan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini melalui berita kesukaan. Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala yang baik. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah kekuatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, saudara-saudara yang belum percaya kepadamu, supaya mereka mengenal dan memuji nama-Mu. Berkati mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan iman-Nya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparat yang memerintahkan. Berkati mereka yang dikurangi di dalam jemaat-Mu. Kuduskan setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkati penghasilan yang baik dan pekerjaan yang baik. Jauhkan hukuman dari kami walaupun sesungguhnya kami pantas menerimanya, serta curahkanlah hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para orang tua tunggal, yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu kepada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesat, ya Tuhan, penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu, untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi
Engkau